wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Prasmarunda Official. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Kita lanjut langsung saja ke sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya di bukunya yang berjudul Scouting for Boy pada tahun 1908. Buku tersebut sangat laris sehingga sampai keluar Inggris. Buku tersebut berisi tentang panduan atau tata cara perkemahan yang dilaksanakan pada waktu tersebut, sehingga banyak bermunculan organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya mendirikan organisasi pramuka untuk kaum wanita. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama CUB atau Anak Serigala. Pada tahun 1900 kemudian berdirinya organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja yang sudah berumur 17 tahun. Setelah itu, Baden-Powell kembali mempubliskan bukunya yang berjudul Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Tanggal 30 Juli 8 Agustus 1920 di Olympic Hall London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti oleh sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah pramuka dunia. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pada masa penjajahan Belanda, dan gerakan pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Pertama kali gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda ini bernama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Sumatera pada tahun 1930. Pada tahun 1931 ini berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian itu, pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan berkinu atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi bakal atau munculnya kegiatan Jambore sampai saat ini. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerah kepada Belanda, banyak tokoh pandu Indonesia yang ditarik masuk ke Keibodan atau Peta dan Seinedan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap pramuka itu berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tetapi hal itu tidak menunjukkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino 2, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum 2.
dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam mengusir tentara Jepang setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka ini mulai diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari itu, pada hari itu tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional atau sebagai Hari Pramuka. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian dan kalian juga sulit mengerti apa yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Mohon dimaklumi. Saya Faril Singi Pratama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.